Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mendesain layanan berkualitas. Jadi, layanan berkualitas tinggi penting untuk daya saing dan bahkan dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Tetapi, layanan seperti halnya kualitas adalah istilah multidimensi. Untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, kita membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, keinginan dan keinginan pelanggan, dan pemahaman tentang siapa pelanggan itu. Selanjutnya, perbedaan jasa dengan manufaktur. Jadi yang pertama perbedaannya itu adalah banyak layanan atribut tidak berwujud, yang berarti bahwa mereka tidak dapat diinventarisasi atau dibawa dalam persediaan jangka waktu yang lama. Tetapi semua layanan juga memiliki beberapa aspek yang nyata. Lalu yang kedua adalah keluaran dari layanan heterogen, yang berarti bagi banyak perusahaan tidak ada dua layanan yang persis sama. Misalnya sebuah perusahaan periklanan, tidak ada dua kampanye iklan yang sama. Selanjutnya yang ketiga itu adalah aspek kontak pelanggan. Jadi salah satu perbedaan yang berguna antara layanan dan pusat manufaktur pada aspek kontak pelanggan. Jadi pelanggan cenderung lebih terlibat dalam produksi layanan daripada mereka sedang dalam produksi barang. Selanjutnya adalah produksi dan konsumsi. Karena pelanggan secara aktif terlibat dalam menghasilkan layanan yang mereka konsumsi, mereka menimbulkan masalah bagi penyedia layanan. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan yang berbeda dapat sangat bervariasi, sehingga sulit untuk merencanakan kapasitas. Selanjutnya adalah layanan internal versus eksternal. Layanan eksternal adalah mereka yang pelanggannya membayar tagihan. Perbedaan dengan internalnya itu adalah layanan in-house seperti pemrosesan data, pencetakan, dan surat. Namun layanan pelanggan untuk pelanggan internal sangat penting layanan internal, karena layanan mereka seringkali dapat dialihdayakan. Selanjutnya adalah layanan sukarela dan tidak sukarela. Layanan sukarela ini adalah layanan yang kita cari dan gunakan secara aktif atas kemauan kita sendiri. Umumnya kami di penelitian ini secara sukarela, layanan sukarela ini seperti pom bensin, restoran, atau hotel, dan memiliki harapan tertentu layanan tidak sukarela ini, layanan ini tidak diharapkan untuk digunakan. Jadi contohnya seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, atau kepolisian. Selanjutnya adalah bagaimana masalah kualitas layanan berbeda dari manufaktur. Jadi itu yang pertama itu adalah sulit untuk mendapatkan data keras. Jadi karena atribut layanan bisa jadi tidak berwujud. Terkadang sulit untuk mendapatkan data keras berkaitan dengan layanan. Lalu yang kedua itu adalah waktu, sebagai waktu siklus atau waktu respons. Jadi waktu ini adalah pengukuran utama yang tersedia di lingkungan layanan. Lalu yang ketiga adalah jaminan atau proses perbaikan tidak begitu penting. Lalu yang keempat adalah desain layanan harus memperhitungkan variabel seperti suasana hati dan perasaan pelanggan. Lalu yang kelima, masalah kewajiban layanan seringkali terkait dengan malpraktik. Lalu selanjutnya, bagaimana masalah kualitas layanan mirip dengan manufaktur. Jadi untuk perusahaan manufaktur dan jasa, pelanggan adalah inti dari bisnis ini. Dan kebutuhan pelanggan memberikan masukan utama untuk desain. Jadi dengan berfokus pada pelanggan, banyak produsen dan perusahaan jasa mulai memandang diri mereka sebagai penyedia jasa. Lalu selanjutnya, apa yang diinginkan oleh pelanggan layanan.
Jadi yang pertama itu adalah tangibles. Ya, tangibles itu adalah artinya nyata. Lalu yang kedua adalah keandalan, yang ketiga responsivitas, yang keempat jaminan, dan yang kelima empati. Jadi dalam dalam layanan yang berkualitas itu ada pemimpin yang mempunyai atributnya sendiri. Jadi atribut dari pemimpin yang berkualitas itu yang pertama itu visi layanan, yang kedua standar tinggi, lalu yang ketiga itu adalah gaya kepemimpinan di lapangan. Selanjutnya kita akan membahas SERVQUAL. Jadi SERVQUAL ini adalah alat penting yang dikembangkan oleh para suraman dan Zaitamel dan Berry untuk menilai kualitas layanan, yaitu adalah SERVQUAL. Jadi SERVQUAL ini telah digunakan oleh banyak perusahaan dan merupakan pendekatan off the shelf yang dapat digunakan dalam banyak situasi layanan. Jadi keuntungan dari SERVQUAL ini adalah diterima sebagai standar untuk menilai berbagai dimensi kualitas layanan, lalu telah terbukti valid untuk sejumlah situasi layanan, lalu telah terbukti dapat diandalkan. Jadi artinya bahwa pembaca yang berbeda menafsirkan pertanyaan dengan cara yang sama. Lalu setiap instrumen pelit karena hanya memiliki 22 item. Jadi artinya bisa diisi dengan cepat oleh pelanggan dan karyawan. Lalu yang terakhir, ia memiliki prosedur analisis standar untuk membantu interpretasi dan hasil. Lalu ini adalah ekspektasi selanjutnya. Jadi ekspektasi yaitu SERVQUAL. Jadi artinya di sini adalah jadi di tabel itu menunjukkan item yang membahas dimensi kualitas layanan tertentu. Jadi rata-rata skor untuk dimensi ini memberikan skor perbedaan SERVQUAL. Jadi di situ ada skor-skornya sendiri. Jadi ada yang tangible misalnya 1 sampai 4 sampai seterusnya. Lalu ini adalah contoh dari 22 item untuk survei untuk ekspektasi dari pelanggan. Lalu ini adalah analisis kesenjangan atau gap. Jadi analisis ini yang pertama itu, jadi yang gap yang pertama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara harapan pelanggan aktual dan ide manajemen atau persepsi ekspektasi pelanggan. Lalu yang kedua itu harapan manajer terhadap kualitas layanan mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas layanan. Jadi itu yang ditunjukkan oleh gap yang kedua. Lalu yang di gap ketiga adalah setelah spesifikasi layanan ditetapkan, pengiriman kualitas layanan sempurna masih belum dijamin. Pelatihan komunikasi dan persiapan karyawan yang kurang memadai berinteraksi dengan pelanggan disebut personal contact dapat menurunkan kualitas layanan terkirim. Lalu yang di gap yang keempat itu menunjukkan perbedaan antara pemberian layanan dan komunikasi eksternal dengan pelanggan. Lalu di gap kelima itu adalah perbedaan antara layanan yang dirasakan dan yang diharapkan, yang kami pertimbangkan secara singkat setelah kami memperkenalkan instrumen SERVQUAL. Iya. Yang akan dijelaskan oleh Rahman. Masuk kan? Iya, masuk. Baik, terima kasih untuk Rehandia Afiari. Perkenalkan, saya Emrah Mangkusmanegara dengan NIM 021858 akan melanjutkan presentasi dari Rehandia Afiari. Selanjutnya ada SERVQUAL perbedaan dua dimensi. Bidang diferensiasi dua dimensi ini digunakan untuk mengevaluasi tanggapan SERVQUAL. Teknik ini juga digunakan untuk kuesioner khusus yang berkaitan dengan layanan tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, saya memberikan contoh yaitu Rumah Sakit John mengelola survei untuk pasien yang menanyakan tentang beberapa layanan khusus seperti makanan dan perawatan. Teknik pembedaan dua dimensi ini memungkinkan rumah sakit untuk menentukan yang mana layanan yang harus ditekankan untuk meningkatkan persepsi pelanggan.
Di sini juga ada merancang dan memperbaiki transaksi layanan. Yang pertama ada identifikasi proses, yang kedua ada pisahkan poin kegagalan. Maksudnya itu kita harus mengantisipasi kegagalan di dalam proses tersebut. Yang ketiga, tetapkan rangka waktu. Jadi di dalam setiap proses itu poin-poinnya itu kita menerapkan kerangka waktu. Dan keempat, menganalisis keuntungan. Jadi kita mampu menganalisis keuntungan dari setiap proses tersebut yang kita buat. Lanjutan, saat-saat kebenaran. Harapan adalah penentu utama persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Ketika pelanggan mengharapkan sesuatu terjadi, hal itu harus terjadi. Beberapa perusahaan mencantumkan momen-momen kebenaran ini dan hasilnya pelanggan sangat puas. Poka-yoke. Menurut Richard dan Cash dan Dr. John Groth, hal ini berpengaruh dalam mempromosikan penggunaan Poka-yoke. Ide di balik pengamanan dari kegagalan adalah untuk memastikan bahwa kesalahan tertentu tidak akan pernah terjadi dengan cara melakukan isolasi terhadap titik-titik di dalam suatu proses untuk memastikan bahwa kesalahan tidak terjadi. Boleh dilanjut lagi? Paket manfaat pelanggan. Tujuan paket manfaat pelanggan adalah untuk mensegmentasikan pasar dan memposisikan paket manfaat pelanggan di setiap pasar. Terhadap 4 tahap proses desain paket manfaat pelanggan ada 3, yaitu yang pertama pembuatan ide atau konsep, definisi paket layanan, yang ketiga definisi dan seleksi proses. Lanjutan, analisis transaksi layanan. Analisis transaksi layanan adalah teknik peningkatan layanan yang memungkinkan manajer untuk menganalisis proses layanan mereka pada tingkat yang lebih rinci. Analisis transaksi layanan adalah metode untuk mengidentifikasi transaksi dan mengevaluasi dari perspektif pelanggan untuk menentukan apakah ada kesenjangan antara desain layanan dan persepsi pelanggan pelayanan. Selanjutnya ada kualitas rantai pasokan di dalam layanan. Salah satu perbedaan utama antara layanan dan manufaktur adalah keterlibatan pelanggan di dalam prosesnya. Lanjutan. Nah, di sini ada teori pengelolaan kualitas layanan. Teori pengelolaan kualitas layanan merupakan pekerjaan penting dalam manajemen layanan. Hal ini memberikan wawasan untuk manajemen kualitas. Terdapat beberapa proporsi dalam manajemen layanan. Yang pertama, teori layanan terpadu. Dengan layanan, pelanggan memberikan peningkatan kualitas yang masuk ke dalam proses produksi. Pelanggan memberikan ide maupun gagasan terhadap produk. Yang kedua, dilema pemasok yang tidak dapat diandalkan. Dengan layanan, pelanggan maupun pemasok seringkali memberikan masukan maupun ide yang tidak dapat dipercaya. Hal ini terjadi dikarenakan pelanggan yang diberikan langsung kepada individu tersebut. Yang ketiga ada kerja yang berantakan. Dengan layanan, tenaga kerja mengabaikan teknologi atau perbaikan yang dimaksud untuk peningkatan kualitas di dalam pelayanan. Di dalam organisasi, tenaga kerja diharapkan mampu menyesuaikan diri untuk kebijakan organisasi. Yang keempat ada setiap orang menganggap menjadi pakar. Dengan layanan, pelanggan terkadang memberikan spesifikasi produk apa yang akan dibuat tanpa undangan dari penyedia layanan. Selanjutnya, baik, di sini saya Rahman Kusmanegara akan membahas kasus mengenai Google merancang layanan berkualitas dengan mempertimbangkan pelayanan. Nah, di sini langsung aja menuju kepada pertanyaan dan juga jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, itu ada pertanyaan, pikirkan tentang mesin pencari internet yang Anda gunakan paling sering. Jika itu Google, ada apa dengan Google yang menarik Anda sebagai pengguna? Jika bukan Google, apa yang dapat dipelajari Google dari mesin pencari Anda menggunakan yang bisa membantu membuatnya lebih baik? Nah, di sini Google mengintegrasikan 3 filter penelusuran baru
ke lebih banyak filter secara akurat, membantu pelanggannya menemukan apa yang mereka butuhkan. Tiga filter pencarian itu sekarang dikenal sebagai gambar Google, Google Map, dan Google News. Tak hanya itu, perusahaan meluncurkan situs kampanye yang disebut Google Feedback, tempat pelanggan dapat memberikan pendapat dan preferensi mereka supaya didengar oleh karyawan Google. Yang kedua, apa kesejajaran yang Anda lihat antara mengembangkan file produk jasa yang bermutu tinggi dan bermutu tinggi produk manufaktur? Nah, dari jawaban kelompok kami, yaitu dalam mengembangkan kualitas, perusahaan jasa dan manufaktur berorientasi pada pelanggan. Jadi mereka menyesuaikan kebutuhan dan apa yang pelanggan inginkan. Setelah itu perusahaan merancang layanan atau produk yang berkualitas untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Selain itu juga, perusahaan jasa dan manufaktur harus mendengarkan saran dan keluhan dari pelanggan untuk mengembangkan kualitas jasa dan ataupun produk. Yang pertanyaan terakhir ketiga, apakah Google adalah perusahaan yang tepat tempatkan pada waktu yang tepat atau banyak layanannya inovasi benar-benar unik? Dari jawaban kelompok kami, menurut kami Google adalah perusahaan yang benar-benar tepat di waktu yang tepat karena layanan yang dirancang oleh Google ini adalah layanan yang sangat krusial yang dibutuhkan manusia dengan banyak fitur yang dirancang sedemikian rupa dengan kualitas yang sangat baik. Sebenarnya banyak perusahaan yang membuat layanan mesin pencarian search engine, tetapi mereka tetap kalah saing dengan Google. Google untuk mencapai kesuksesannya tersebut bukan tanpa alasan. Mereka selalu mendengar ataupun mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang saat ini sehingga fitur-fitur layanan yang Google berikan sangat dimanfaatkan oleh orang-orang sehingga bisa mengalahkan para pesaingnya. Berikut adalah jawaban dari kelompok kami, yaitu saya dan Rehan Afiari. Bila mana ada tanggapan maupun saran, bisa ditanyakan. Terima kasih.